untuk berbuat baik kepada janda, kepada orang miskin. Ya. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam rombongan mujahidin. Padahal kita nggak pernah perang, tidak pernah angkat senjata, tidak pernah berjalan di medan perang, tidak pernah bertemu dengan musuh. Jibril Radio, 24 jam non-stop, dengerin kajian tanpa ribet. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab, qala haddatsani Abdul Aziz bin Abi Hazim, qala haddatsani Abi, qala sami'tu Sahal bin Sa'din 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Sungguhnya aku dan pengayom anak yatim di surga seperti ini, ya. Waqala bi isba'ihi as-sabbabati wal wusta. Rasulullah sallallahu menggerakkan atau menempelkan kedua jarinya, as-sabbabah yaitu ini, al-wusta adalah jari tengah. Kata Nabi, aku dan pengayom anak yatim seperti ini. Di sini Rasulullah dari hadis Sahal bin Sa'ad, dan ini tentang keutamaan orang yang mengayomi. Kafil maksudnya dia mengayomi, mengurus anak yatim, ya, seakan-akan dia mengurus anaknya sendiri, ya. Ya, semakin dia totalitas dalam mengurusi anak yatim, maka semakin besar pahalanya. Ya, bukan sekadar hanya kasih duit saja, tidak, tapi dia ngurusin, dia mungkin taruh di rumah, kemudian dia merawat seperti ngurus anak sendiri, itu disebutkan kafil, ya, kafil yatim. Kita tahu bahwasanya membantu anak yatim besar pahalanya, dan disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali. Allah mengatakan tentang keutamaan bersedekah kepada anak yatim. Tetapi kafalah lain lagi. Kafalah ini membantu secara lebih spesifik, ya. Membantu secara lebih spesifik itu ngurusin, gampangannya ngurusin, ya. Seperti ngurus anak sendiri, diurusin di sehari-harinya, kemudian sekolahnya diperhatikan, pendidikannya diperhatikan sampai dia besar. Makanya pahalanya spesial, yaitu kata Nabi, aku dan dia seperti ini. Dalam riwayat sabbabah, dalam riwayat sabbahah. Jika datang dengan huruf ha, sabbahah, maksudnya karena jari ini digunakan untuk bertasbih ketika salat, ya, di antaranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jari tersebut. Dan dalam riwayat disebut sabbabah. Sabbabah itu artinya jari yang mencela. Maksudnya jari tersebut ketika tasyahud mencela syaitan, ya. Mencela syaitan dengan tauhid, isyarat kepada tauhid. Maka hadis ini menjelaskan tentang keutamaan mengayomi anak yatim. Tapi apa itu yatim? Yatim adalah orang yang kehilangan ayahnya dan dia belum balik. Kehilangan ayahnya dan belum balik. Oleh karena jika sudah balik, sudah dewasa, kemudian ayahnya meninggal, tidak dikatakan yatim lagi. Karena dia bisa mengurus dirinya sendiri, ya. Kalau dia wanita, maka dia bisa dinikahi, siap untuk dinikahi. Tapi yatim adalah anak yang belum balik, kemudian ayahnya meninggal dunia. Kalau ibunya meninggal dunia tidak dikatakan yatim. Kenapa tidak dikatakan yatim? Karena ayahnya masih ada. Ayahnya bisa membayar orang atau menyerahkan kepada bibinya dan bisa membiayai, ya. Yatim itu dalam pengertian syariat adalah jika ayahnya meninggal dan dia masih belum balik. Dan perhatian terhadap anak yatim, ya, sangat besar, ya. Seperti dalam hadis ini, pahalanya sangat luar biasa. Yaitu seperti ini, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat, farraja bainahuma, Rasulullah kasih jarak. Ya, bukan berarti orang yang ngurus anak yatim satu derajat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak, karena Nabi derajatnya sangat tinggi. Tetapi dekat, ya. Bisa dari sisi jari petunjuk saya tinggi itu beda tingginya, dan juga tidak ada jari di antara mereka dua jari ini, tidak ada jari yang ketiga. Sehingga meskipun Rasulullah SAW memberi jarak, tetapi menunjukkan kedekatan. Oleh karena datang dalam satu riwayat disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, "Ana awwalu man yaftahu babal jannah." Aku adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Fa idza imra'atun tubadiruni, tiba-tiba ada seorang wanita ingin masuk juga. Fa aqulu man anti? Siapa engkau? Kau ingin masuk juga?
Fataqulu ana imra'atun ta'ayyamtu ala aitam. Akulah seorang wanita yang tinggal sendiri, tidak bersuami, untuk mengurusi aitamin li, untuk mengurusi anak-anak yatimku. Yaitu dia jadi janda, suaminya meninggal, kemudian dia ngurus anak-anak yatimnya sendiri. Ya. Dan riwayat ini dikatakan oleh Ibnu Hajar ruwatuhu la ba'sa bihim, yaitu hadisnya hasan. Hadisnya hasan. Maksudnya dia ingin masuk bersamaku, ya, atau ingin masuk menyusulku, ya. Itu ini menunjukkan akan keutamaan wanita seperti ini. Wanita yang suaminya meninggal, dia tidak menikah lagi, dia mengurusi anak-anak yatim. Yatimnya sendiri padahal. Demikian juga dalam riwayat yang lain. Kalau tadi diriwayatkan oleh Abu Ya'la, ya, dengan sanad yang hasan, yang menunjukkan bahwasanya wanita yang menjanda karena untuk mengurus anak-anak yatimnya sendiri, anaknya sendiri, maka kedudukannya tinggi sampai dia ingin bareng masuk dengan Nabi atau menyusul Nabi SAW ketika masuk surga. Kemudian dalam riwayat yang lain dari riwayat Abu Dawud dari hadis Auf bin Malik secara marfu, Rasulullah berkata, ana wa imra'atun saf'aul khaddain kahataini yaumal qiyamah. Imra'atun dzatu mansibin wa jamalin habasat nafsaha ala yatamaha hatta matu au banu, ya. Kata Rasulullah SAW bersabda, aku dan wanita yang ada tanda di pipinya, ya, seperti ini pada hari kiamat kelak. Siapa wanita tersebut yang ada tanda di kedua pipinya? Itu imra'atun dzatu mansib, seorang wanita yang dia memiliki kedudukan, wa jamal, dan dia cantik. Habasat nafsa, artinya ada banyak orang yang melamarnya tapi dia tidak mau menikah. Kenapa dia tahan dirinya? Ala anak yatamah, karena dia ingin mengurus anak-anaknya sampai mereka meninggal, atau mereka berpisah darinya, ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan kafalah benar-benar mengurusin. Saya katakan benar kalau kita kasih bantu anak yatim, kita kasih duit, itu bagus, pahalanya besar. Tapi ini adalah ngurus anak yatim secara spesifik, ya, benar-benar ngurusin seperti mengurus anak sendiri, maka ini pahalanya sangat besar. Makanya datang dalam suatu riwayat yang lemah, tapi maknanya benar, bahwasanya di antara khairu baitin, sebaik-baik rumah adalah baitun fihi yatim yukramu fihi. Di antara rumah yang terbaik adalah rumah yang situ ada anak yatim yang dimuliakan oleh penghuni rumah. Ya. Oleh karenanya kalau jika seorang diberi anugerah dari Allah bisa ngurus anak yatim di rumahnya, dia ngurus seperti sendiri, maka pahalanya luar biasa. Dia seperti Nabi bilang kedudukannya seperti ini. Makanya mengurus anak yatim, ya, dengan keseriusan, ya, bisa menjadikan hati menjadi baik, ya. Sebenarnya dalam riwayat bahwasanya ketika ada seorang yashku qaswata qalbihi, dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya, maka Rasulullah SAW mengatakan, in arata talyina qalbi, kalau kau ingin melembutkan hatimu, fa'atimi ta'am, maka berilah makanan kepada orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usapkanlah kepalamu di kepala anak yatim. Usapkanlah tanganmu di atas kepala anak yatim, ya. Maksudnya orang kalau kasih makan sama orang lain, buat hatinya menjadi lembut, dia perhatian sama orang miskin, lihat orang susah. Demikian juga ketika dia perhatian sama anak yatim, dia urus dengan baik, dengan kelembutan dan kesabaran, maka akan menjadikan hatinya bersih, jadi hatinya lembut. Apalagi kalau anak yatim tersebut dia tinggal di rumahnya, dia urusin, dia penuh dengan perhatian, dia tahu bagaimana kondisi anak ini yang tidak punya keluarga yang memperhatikannya, ya, maka tentu pahalanya sangat besar. Di sini Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, ya, membawakan sebagai riwayat bahwasanya kafil yatim yang dimaksud bisa jadi yatim milik sendiri atau yatimnya orang lain, ya. Yatim milik sendiri pun juga pahalanya sama, demikian juga yatim orang lain, ya. Dan makna yatim sendiri, ya, seperti dia adalah kakeknya, itu dia ngurus cucunya sendiri yang yatim, atau dia adalah pamannya, dia ngurus ponakannya yang yatim,
Atau dia adalah kakaknya ngurus adiknya yang yatim, ya. Semisal itu, ini namanya yatim sendiri. Ya. Atau anaknya sendiri. Ya, seorang wanita ngurus apa? Ngurus anaknya tadi seperti hadis yang kita sebutkan. Ya, jadi tidak mesti yatimnya orang, yatim sendiri. Yatim sendiri maksudnya apa? Tadi bisa jadi seorang wanita ngurus anak yatimnya sendiri. Atau seorang kakek ngurus yatim yang merupakan cucunya. Jadi anaknya meninggalkan cucu, dia ngurus cucunya. Atau bisa jadi paman ngurus ponakannya. Jadi saudara dia meninggalkan anak, maka dia ngurus ponakannya sendiri. Ini juga yatimnya dia, dianggap karena yatim satu kerabat. Atau bisa jadi saudara, bapaknya meninggal, dia ngurus adiknya yang masih kecil. Maka ini pahalanya luar biasa. Ngurus dengan benar, ngurus seperti ngurus anak sendiri. Atau yaitu maksudnya yatim sendiri, maksudnya yatim masih hubungan kekerabatan. Atau yatim milik orang, yaitu tidak ada hubungan kekerabatan dengan dirinya. Di antara yang menarik, di sini saya bacakan perkataan Ibnu Hajar. Dia berkata, "Au yakunu abul maulud qad mata fatakumu ummuhu maqamahu." Di antara yatim sendiri, tadi kita sudah sebutkan, sang ayah meninggal, maka sang ibu ngurusin yatimnya sendiri. Atau sebaliknya, matat ummuhu faqama abuhu fit tarbiyati maqamaha. Ibnu Hajar ada tambahan sini. Atau sebaliknya, istrinya meninggal dan dia ngurus anaknya sendiri. Sebenarnya kan kalau istri yang meninggal, anak tidak dikatakan yatim. Tetapi ketika dia mengurusi anak ini seperti seandainya dia yang meninggal, istrinya yang mengurusin, maka seperti dia mengurus anak yatim juga. Ini di antara tambahan dari Ibnu Hajar. Dia mengatakan bisa jadi seorang suami, seorang lelaki, istrinya meninggal, terus dia ngurus anak-anak kecil. Padahal anak kecil ini bukan yatim secara syariat. Tetapi ketika dia mengurus benar-benar seperti dia adalah ibu mereka, seandainya seakan-akan dia yang meninggal, ibunya yang ngurus, maka seakan-akan dia mengurus anak yatim karena dia menduduki kedudukan ibunya. Artinya ketika anaknya meninggal, dia tidak taruh di bibinya, tapi dia benar-benar ngurus. Maka ini bisa juga mendapatkan pahala seperti pahala mengurusi anak yatim, ya. Maka dari sini seorang berusaha berbuat baik kepada anak yatim, apakah yatimnya sendiri atau yatimnya orang lain, ya. Semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seorang diberi kelebihan harta, kemudian dia mengambil anak yatim, dia cari anak yatim kemudian rawat di rumah, saya rasa rumah itu akan penuh keberkahan. Ya. Bahkan kebaikan yang akan didapatkan lebih banyak daripada pengeluaran yang dilakukan untuk ngurus anak yatim. Ngurus anak yatim tidak mudah, dia butuh biaya, dia kerja. Tapi Allah akan berikan keberkahan berlipat-lipat di dunia sebelum di akhirat. Ketika dia ngurus anak yatim tersebut, makannya, minumnya, sekolahnya, perhatiannya, kalau ada masalah dia yang tangani, dia semuanya Masya Allah itu pahalanya luar biasa. Maka seorang berpikir untuk memelihara anak yatim jika memungkinkan. Makanya saya kasih ide pada sebagian kawan yang qadarullah mereka menikah lama tidak punya anak. Saya bilang tidak ada salahnya kalian mengambil anak yatim. Apalagi anak yatim dari kerabat misalnya, kalian pelihara. Atau anak yatim dari mana saja, ya. Kalau ada anak yatim kalian ambil, misalnya anak yatim laki-laki, kemudian disusui dengan adik istri atau kakak istri yang kebetulan lagi mengandung misalnya, maka jadi mahram. Maka diurus seperti anak sendiri, pahalanya besar. Dan mengapa bukan anak sendiri, anak orang lain, tapi ini ngurus anak yatim. Maka pahalanya luar biasa, di dunia akan diberikan rezeki berlimpah-limpah, dan ini kenyataannya seperti itu. Ya, bahkan saya pernah ketemu seorang, dia orang dekat dari pengusaha besar di tanah air. Ya. Dia bilang pengusaha besar ini punya panti asuhan anak yatim, ya. Yang dia meyakini bahwasanya itulah penggerak keberhasilan dia, ya. Jadi maksudnya orang kalau ngurus anak yatim, dia diberkahi di dunia, ya, sebelum dia mendapatkan pahala yang besar di akhirat. Sebaliknya saya ingatkan juga sebagian yayasan yang memanfaatkan anak yatim untuk mengambil kepentingan pribadi. Saya pernah datangi seorang, bilang, Ustaz, saya punya yayasan anak yatim, terus saya minta dana, tapi saya ambil gaji dari dana itu sendiri. Nah, ini kadang-kadang repot. Dia bikin panti asuhan tapi proyek sebenarnya untuk mengayakan dirinya. Maka ketika datang tidak ada yang mengaudit dia, ketika datang masuk misalnya 100 juta, dia ambil 30 juta, dia ambil 20 juta. Dari mana seperti ini? Kalau kau pun benar-benar ngurus anak yatim, ya kau secukupnya buat gaji sebisanya. Bukan kemudian memotong seenaknya,
sekian persen seenaknya, tidak ada yang mengauditmu. Ini namanya memperkaya diri dengan memanfaatkan anak yatim. Ya. Apalagi makan bagian daripada anak yatim. Ini ancamannya besar kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, sungguhnya mereka masukkan api dalam perut mereka, wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk neraka jahanam. Taib, intinya orang yang diberi kesempatan mengurusi, mengayomi anak yatim seperti anak sendiri, maka kedudukannya sangat tinggi, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita lanjut bab yang berikutnya. Insyaallah pada kesempatan malam kita habiskan bab Kitabul Adab. Mudah-mudahan kita bisa selesai karena kita berada di penghujung Kitabul Adab. Ya. Babus sa'i alal armalati wal miskin. Bab tentang orang yang berusaha ngurusin al-armalah, para yaitu wanita janda, wal miskin, dan orang miskin. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ismail bin Abdullah, qala haddatsani Malik an Sufyan bin Sulaim yarfa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, qala as-sa'i alal armalati wal miskin, seorang yang berusaha ngurusin wanita janda atau wanita yang hidup sendirian, wal miskin, dan juga mengurusi orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Au kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail, atau seperti seorang yang berpuasa di siang hari dan salat di malam hari. Saya ulangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i al-mar'ah, seorang yang mengurusi armalah, yaitu wanita yang janda atau wanita yang sendirian, ya, yang tidak ada yang mengayominya, ya, dan mengurusi orang miskin, ya, maka dia seperti kal mujahid fisabilillah, seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau kalladzi yasumun nahar, atau seperti orang yang berpuasa di siang hari, atau yaqumul lail, atau dan orang yang senantiasa salat malam, ya. Taib, ini adalah keutamaan mengurusi janda dan mengurusi orang yang fakir dan miskin. Pahalanya sangat luar biasa. Maka di sini saya akan bacakan, ya. Sebelumnya saya jelaskan, ya. Bab berikutnya mirip dengan bab sebelumnya, bab ke-26, babus sa'i alal miskin. Bab orang yang berusaha untuk membantu orang miskin. Saya bacakan hadisnya karena terkait dengan hadis sebelumnya. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Maslamah, qala haddatsana Malik an Thawr bin Zaid an Abil Ghaith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i alal armalati wal miskin, seorang yang mengurusi janda, membantu janda, wal miskin, orang yang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahsabuhu qala yashuk wal qa'nabi kal qa'im la yaftur. Seperti ada yang mengatakan seperti kal qa'im la yaftur, seperti orang yang salat malam dan tidak pernah lelah. Wa kas-sha'im la yuftir, seperti orang yang berpuasa dan tidak pernah berbuka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di sini al-armalah disebut oleh Ibnu Tin, maknanya adalah wanita yang tidak ada suaminya, ya. Al-mar'atu la zawja laha, yaitu bisa jadi dia menjanda karena suaminya meninggal, atau bisa jadi dicerai, atau misalnya gadis tua, tidak ada yang ngurusin dia, sendirian, tidak ada yang ngurusin dia, ya. Maka disebut dengan armalah, ya. Saya ulangi, bisa jadi janda suaminya meninggal, atau dicerai, atau wanita yang hidup sendiri tanpa suami, tidak ada yang mengurusinya. Maka wanita seperti ini, makhluk yang lemah seperti ini, hendaknya menjadi pusat perhatian kita untuk kita membantunya sehingga kita dapat pahala yang luar biasa. Ya. Kemudian miskin, sebagian kita tahu, orang miskin adalah orang yang mungkin dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi keperluannya. Yang lebih parah adalah fakir, ya. Fakir, ya. Sama, fakir dan miskin jika disebut salah satunya maka maknanya sama, ya fakir ya miskin. Yaitu punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Apalagi kalau tidak punya penghasilan, ya.
Seperti kata Allah dalam Al-Quran, "Aw miskinan dza matrabah." Kau beri bantu orang miskin yang pemilik tanah, maksudnya dia tidak punya apa-apa kecuali hanya tanah. Ini miskin yang parah. Tapi intinya kalau dia punya penghasilan tidak mencukupi keperluannya, misalnya kebutuhan dia sebulan 5 juta di Jakarta, nanti dia kerja penghasilan cuma 2 juta, berarti dia miskin. Atau penghasilan cuma 3 juta, berarti dia miskin. Atau penghasilannya 4 juta, maka dia miskin karena keperluannya 5 juta, dia berhak menerima zakat. Nah, kalau orang berusaha ngurusin wanita janda, wanita tidak bersuami, gadis tua, hidup sendirian, orang miskin, maka dia seperti berjihad fi sabilillah. Berkata Ibnu Battal berkata, "Man ajaza 'anil jihad fi sabilillah," siapa yang tidak mampu untuk berjihad di jalan Allah, wa an qiyamil lail, dan tidak mampu untuk salat malam, wa siyamin nahar, dan tidak mampu untuk berpuasa di siang hari, capek, lelah, falyamal bihadzal hadis, maka hendaknya dia mengamalkan hadis ini. Itu dia tidak bisa berjihad, tidak kuat salat malam terus, tidak kuat untuk puasa di siang hari, maka hendaknya dia mengamalkan hadis ini. Wal yas'a 'alal aramil wal masakin, hendaknya dia berusaha untuk membantu para janda dan orang-orang miskin. Wal yuhsyar yaumal qiyamati fi zumratil mujahidin fi sabilillah duna an yakhtu fi dzalika khutwatan aw yunfiqu dirhaman aw yalqa aduwan yarta'u bi liqa'ihi. Maka kalau dia melakukan usaha untuk membantu fakir miskin, bantu para janda, maka agar dia di akhirat nanti dikumpulkan bersama rombongan para mujahidin, kata Ibnu Battal. Dia akan dibangkitkan bersama rombongan mujahidin, padahal dia tidak pernah melangkahkan satu langkah kaki pun untuk berjihad di jalan Allah. Dia tidak pernah mengeluarkan satu dirham pun untuk biaya perang. Dan dia tidak pernah bertemu dengan satu musuh pun yang buat dia gentar atau gemetar. Tidak ada sama sekali. Namun ternyata dia dikumpulkan, dibangkitkan bersama para mujahidin. Kenapa? Karena dia ngurusin janda dan ngurusin orang miskin. Kata Ibnu Battal juga, dia berkata, "Waliyuhsyara fi zumratis shaimin al-qaimin." Agar dia juga bisa dibangkitkan bersama dengan kumpulan rombongan orang-orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Wa yanala darajatuhum, dan dia bisa mendapatkan derajat mereka, derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam, wa huwa ta'imun naharihi, padahal dia tiap di siang hari makan terus. Wa naimu lailihi, padahal di malam hari dia tidur, tidak salat malam. Ayyam hayati, seumur hidupnya. Subhanallah. Maka lihatlah di sini ya. Fayambagi likulli mu'min an yahrisa 'ala hadhihi tijarah allati la tabur wa yas'a 'ala armalatin aw miskinin liwajhillah. Makanya seorang mukmin ya berusaha mendapatkan perdagangan ini yang tidak akan rugi, perdagangan yang untungnya sangat besar. Maka dia berusaha untuk ngurusin seorang janda, atau seorang miskin, ngurus satu aja. Karena Rasulullah mengatakan asai ala almar, siapa yang mengurusi satu janda, enggak usah banyak, satu janda urusin baik-baik. Satu miskin urusin baik-baik. Liwajhillah, dengan ikhlas kepada Allah. Liyarbaha fi tijaratihi darajatil mujahidin was-shaimin wal qaimin min ghairi ta'abin wala nasab. Dengan cara demikian maka dia dalam perdagangannya tersebut dia mendapatkan keuntungan yang besar, yaitu mencapai derajat para mujahidin dan mencapai derajat para shaimin, orang yang berpuasa, mencapai derajat orang-orang yang salat malam min ghairi ta'abin wala nasab. Padahal dia tidak seletih mereka dan tidak secapek mereka. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun. Maka kita yang mendengar hadis ini, kalau kita punya kesempatan untuk berbuat baik kepada janda, kepada orang miskin, ya. Satu aja, enggak usah banyak-banyak. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam rombongan mujahidin. Padahal kita enggak pernah perang. Tidak pernah angkat senjata, tidak pernah berjalan di medan perang, tidak pernah bertemu dengan musuh. Ya. Atau mendapatkan derajat orang yang senantiasa puasa sunnah, padahal malas-malas puasa sunnah. Atau mendapatkan derajat orang yang senantiasa salat malam, padahal jarang salat malam. Dengan cara berusaha membantu fakir miskin. Membantu ini bisa jadi kita yang memiliki uang, bisa jadi kita yang berusaha, tapi kita ikhlas bukan karena duniawi. Saya katakan tadi ada orang yang memanfaatkan, mengambil kesempatan dalam kesempitan, memanfaatkan adanya orang susah, adanya anak yatim, adanya para janda kumpulin duit, ternyata dia potong duitnya tersebut. Dermawan memberikan, para donatur memberikan dana, kemudian dia potong, dia berikan kepada orang miskin. Bisa jadi yang dia berikan lebih sedikit daripada yang dia ambil, dan ini tentunya adalah orang tidak amanah. Ya.
Maka ikhwan kalau ada dengar ada janda perlu bantuan segera ya kasih bantuan. Ada miskin, anak yatim bantu segera. Karena pahalanya luar biasa. Tapi lanjutkan bab yang terakhir dari Kitabul Adab. Bab yang terakhir. Beliau membawakan sekitar 5 hadis ya. Al-Imam Bukhari berkata, Babu rahmatin nasi wal bahaim. Bab tentang rahmat kepada manusia dan hewan-hewan. Itu Imam Bukhari yang mengajarkan kepada kita untuk beradab. Beradab kepada manusia dan juga beradab kepada hewan. Adab Islam tidak hanya kepada manusia. Adab sudah dijelaskan sebelum, adab orang tua, adab terhadap kerabat, adab terhadap orang susah, janda, fakir miskin ya. Kita menyayangi mereka karena mereka orang susah. Di antaranya adab kepada hewan. Jadi bukan cuma manusia, kepada hewan juga. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Ismail qala hadatsana Ayyub an Abi Kilabah an Abi Sulaiman Malik bin al-Huwairits. Qala dari sahabat Abu Sulaiman Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun." Kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berhijrah dari negeri mereka menuju Madinah untuk belajar. Wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami anak-anak muda seusia, sebaya, anak-anak muda sebaya. Syababatun adalah jamak dari syab. Jamaknya syab bisa syababatun, bisa syubban, bisa syababun. Kami anak-anak muda, usia kami mirip-mirip. Fa aqamna indahu 20 lailah. Maka kami pun mukim di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari, 20 malam itu kami belajar. Ini komunitas, Masya Allah, teman-teman baik semua datang dari tempat yang jauh ingin belajar. Dari tempat yang jauh ingin belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka kelompok anak muda, sebaya. Kami pun tinggal bersama Nabi 20 hari belajar. Fadhanna an nashtaqna ahlana. Maka Rasulullah melihat kami sudah rindu sama keluarga. 20 hari pisah rindu. Ya, subhanallah. Rasulullah lihat ini anak muda, mungkin masih nikah muda, masih pasti rindu sama keluarga. Wa sa'alana amman tarakna fi ahlina. Maka Rasulullah bertanya tentang siapa yang kami tinggalkan di keluarga. Ada siapa di rumah? Istri, mungkin anak. Rasulullah tanya, itu Rasulullah diskusi, mereka murid-murid, Rasulullah tanya. Fa akhbarnahu, kami pun kabarkan kami meninggalkan ini dan itu. Wa kana rafiqan rahima. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat lembut dan penyayang. Maka Rasulullah berkata, faqala irji'u ila ahlikum. Pulanglah kalian ke keluarga kalian. Sudah kangen. Jadi Rasulullah kami kangen, Rasulullah bilang udah pulang aja. Fa'allimuhum wa muruhum. Ajarkanlah mereka dan perintahkanlah mereka. Wa sallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Jika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Thumma liya ummakum akbarukum, kemudian yang lebih tua di antara kalian yang jadi imam. Hadis ini tentang bagaimana rahmat Nabi terhadap para pemuda, yang tentu para pemuda kalau baru nikah muda, baru mungkin pengantin baru, syahwatnya bergejolak, tidak seperti yang sudah nikah lama atau sudah tua. Padahal mereka sedang menuntut ilmu. Maka Rasulullah tanya, kalian di rumah tinggalin siapa? Tinggal istri, tinggal anak. Rasulullah kasihan sama mereka. Makanya Malik bin Haris berkata, wa kana rafiqan rahima. Rasulullah sangat lembut dan sangat penyayang. Dia memperhatikan kondisi murid-muridnya. Dia lihat, ini pada kangen semua sama keluarganya. Rasulullah diskusi, tanya-tanya. Rasulullah berkata, irji'u ila ahlikum. Pulanglah kepada ila ahlikum, kepada keluarga kalian. Tapi ingat, ajarin mereka. Perintahkan mereka. Jangan kembali tidak ada faedah. Jadi pulang, ajarin mereka, perintahkan mereka. Dan ingat kalian, sallu kama sallaitu, kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian aku salat. Ya, karena mereka 20 hari. Ya. Makanya hadis-hadis tentang salat banyak diriwayatkan oleh Malik ibn Huwairits. Karena dia sempat belajar bersama Nabi 20 hari dan dia meriwayatkan hadis-hadis tentang tata cara salat. Maka Rasulullah mengatakan, jika kalian dalam perjalanan atau dimanapun kalian berada, kemudian tiba waktu salat, maka hendaknya diazankan. Kalau gitu setelah itu yang jadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Ya, kalau ternyata semua ilmunya mirip-mirip karena mereka sama-sama belajar, maka yang jadi imam adalah yang paling tua. Di sini adalah perhatian Nabi. Rasulullah tidak menyamakan generasi satu dengan yang lainnya. Ya, tidak disamakan antara
gen anak-anak muda, mungkin gen Z atau dengan gen yang lain. Tentu Rasulullah punya cara pandang anak muda punya gejolak syahwat yang tersendiri, kerinduan tersendiri, maka Rasulullah suruh mereka untuk pulang dan segera mengajar keluarga mereka. Taib, hadis berikutnya. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ismail, qala hadatsani Malik, an Sumay maula Abi Bakar an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash." Ada seorang laki berjalan di sebuah jalan, tiba-tiba dia sangat haus. Mungkin musim panas, kering. Fawajada bi'ran, maka dia mendapati sebuah sumur. Fanazala fiha fashariba thumma kharaj. Maka dia turun ke sumur tersebut, mungkin ada tangganya, dia turun atau dia caranya bagaimana. Kemudian dia minum dari sumur tersebut. Dulu mungkin sumur bersih-bersih ya. Thumma kharaja, kemudian dia keluar. Ketika dia keluar sudah hilang dahaga, fa idza kalbun yalhathu ya'kulu tsara min al-'atash. Tiba-tiba dia melihat ekor anjing julurkan lidahnya sambil menjilat-jilat tanah karena saking hausnya. Tapi di tanah ternyata tidak ada apa-apa. Faqala rajul, maka orang ini pun kasihan. Ini adab terhadap hewan, dia kasihan sama hewan tersebut. Dia berkata, laqad balagha hadzal kalba min al-'atash mithlu alladhi kana balagha bi. Sungguh anjing ini telah merasa kehausan yang amat sangat sebagaimana tadi yang saya rasakan. Fanazal al-bi'ra, maka dia pun turun ke sumur. Famala'a khuffahu, kemudian dia penuhi air dengan di dalam di sepatunya. Tsumma amsaku bi fihi, kemudian dia pegang sepatu tersebut, mungkin dia manjat sambil megang sepatu di mulutnya. Kerjaan lumayan berat, turun isi di sepatu kemudian sambil tarik kemudian naik. Fasaqal kalba, kemudian dia memberi minum kepada anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Maka Allah pun mensyukuri orang ini, yaitu Allah memberi ganjaran karena kebaikannya kepada anjing tersebut. Faghafara lahu, maka Allah ampuni dia. Sahabat berkata, qala ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran. Ya Rasulullah, apakah kami berbuat baik kepada hewan ada pahalanya? Faqala, Rasulullah berkata, fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun. Setiap perbuatan baik kepada makhluk yang ada hatinya yang basah, maksudnya masih hidup, makhluk apapun hidup, maka ada pahala, Maka di antara adab kepada hewan, seorang bisa dengan berbuat baik kepada hewan dia bisa masuk surga, dan sebaliknya seorang berbuat buruk kepada hewan maka bisa buat dia masuk neraka jahanam. Sebagaimana dalam hadis, dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha hatta matat. La hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Kata Nabi SAW, seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia kekang. Tidak dia kasih makan sampai dikekang sampai mati, tidak juga dia lepas kucing tersebut untuk cari makan sendiri. Maka wanita ini telah menzalimi seekor kucing, maka dia masuk neraka jahanam. Sebaliknya siapa yang berbuat baik kepada hewan, maka dia urus, maka dia bantu dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa seperti orang ini. Orang ini ikhlas sekali karena tidak ada orang lihat sama dia, dan dia melakukan itu rahmat, kasih sayang sama anjing tersebut. Anjing tersebut juga tidak bisa bilang syukran, tidak bisa, anjing tersebut makhluk yang mungkin direndahkan, kemudian pergi begitu saja, tidak bilang syukran, tapi dia menunjukkan dia benar-benar ikhlas. Apalagi pekerjaan dia agak berat, turun ke sumur. Kalau mungkin orang cuek aja, ngapain urusin anjing, tapi dia turun ke sumur, dia taruh air di khufnya, di sepatunya, kemudian dia ikat gigit sepatunya, dia manjat, dia kasih, maka ini menyebabkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para sahabat berkata, apakah Rasulullah kita berbuat baik sama hewan dapat pahala? Kata Nabi, fi kulli dzati kabidin ratbatin, setiap makhluk yang memiliki hati yang basah, maksudnya dia masih hidup, makhluk yang hidup, kalau kita berbuat baik sama dia maka dapat pahala. Dari sini saya ingatkan kepada kawan-kawan, rekan-rekan yang hobi melihara hewan, maka waspada, jangan zalim kepada hewan. Kalau anda mampu melihara dengan baik. Kalau tidak mampu, lepaskan, biar dia cari makan sendiri. Jangan akhirnya membebani diri dengan ingin menyayangi hewan tersebut, namun ternyata tidak diurusin. Contoh, ditaruh hewan, kemudian dia pergi safar, tidak diurus, akhirnya hewan tersebut dalam kandang berapa hari mati. Ini zalim, tidak boleh. Ya, makanya kalau tidak mau, mending lepasin. Jangan berbuat zalim kepada hewan. Tapi kalau mampu, senangkan hewan tersebut, dikasih makan, dikenyangkan, digemukkan, kemudian senang, dikawinkan lagi, dibiarin kawin semua. Wah, ini pahalanya bagus karena membantu hewannya.
dan adab terhadap hewan dengan berbuat baik kepada hewan juga mendatangkan pahala. Baik, hadis berikutnya Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Yaman, qala akhbarana Syu'aib, an Az-Zuhri, qala akhbarani Abu Salamah ibnu Abdurrahman, anna Abu Hurairah qala, bahwasanya Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatin wa qumna ma'ahu. Suatu hari Rasulullah sallallahu salat dan kami pun bermakmum di belakang beliau. Faqala Arabiyyun wa huwa fi salat. Maka seorang Arab Badui dalam salat dia berdoa dengan suara yang keras. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain enggak usah. Gitu dia. Ya Allah rahmatilah aku saja, rahmati aku saja dan Muhammad yang lain enggak usah. Falamma sallama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi mengucapkan salam, Rasulullah qala lil Arabi, Rasulullah tegur Arab Badui tadi, kata Rasulullah laqad hajjarta wasi'an. Engkau telah membatasi rahmat Allah yang luas. Yuridu rahmatullah. Engkau telah membatasi rahmat Allah yang luas. Hadis ini disebut oleh Ibnu Hajar Al-Fathul Bari ya terkait dengan Arab Badui yang kencing di masjid. Kita tahu hadis sahih. Arab Badui kencing di masjid. Ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Datang seorang Arab Badui datang di pojok masjid. Fazajaruhun nas, orang pun marah. Ingin menghentikan dia dari kencingnya. Rasulullah berkata, Zaruh, biarkan dia. Ya. Utruku, biarkan dia. Ya. Biarkan dia kencing sampai selesai. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk memerintahkan untuk mendatangkan seember air, fa'uhriqu alaih, kemudian dituangkan di kencing Arab Badui tadi. Ibnu Hajar menyebutkan datang dalam satu hadis yang masih sanadnya bermasalah, mengkaitkan kisah Arab Badui tadi dengan Arab Badui yang berdoa tadi. Seakan-akan Arab Badui tadi setelah melihat bagaimana bijaknya Nabi, bagaimana Nabi membela dia sementara para sahabat lain ingin suruh dia berhenti kencing, tapi Nabi bilang, "Da'uh, biarin dia. Da'uh, biarin dia. Jangan diberhentikan." Dia mengamati itu semua. Rasulullah tidak marah sama dia. Arab Badui Rasulullah memaklumi. Bahkan Rasulullah bukan suruh dia yang bersihkan air kencing, Rasulullah suruh orang lain bawa ember untuk siram ke bekas kencingnya. Ini semua Rasulullah lakukan dan Arab Badui tadi melihat. Padahal orang-orang pada marah-marah, weh, mungkin dia, tapi dia ternyata dibela oleh Nabi. Maka dari situ timbul bagaimana dia sangat mengagungkan Nabi. Maka dia solat bersama para sahabat. Dalam solat dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja. Wala tarham ma'ana ahadan, dan jangan kau rahmati yang lainnya. Terutama mungkin sahabat-sahabat yang ingin melarang dia kencing. Jadi dia sangat kagum dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia berdoa khusus buat dia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah SAW ketika salam selesai, assalamualaikum selesai salat, Rasulullah menegur, laqad hajjarta wasi'an. Sungguhnya engkau telah menghalangi tempat rahmat Allah yang luas. Ini dalil juga bahwasanya boleh berdoa dengan doa sendiri. Ya. Orang Abu ini kan doa dalam sholat dan dia membuat doa sendiri. Cuma isi doanya salah. Tapi Rasulullah tidak mengatakan kau harus berdoa dengan doa yang aku ajarkan, tidak. Ya. Cuma dia berdoa dengan lafal yang isinya salah. Karena dia mengatakan ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja. Ya, artinya ini dalil bahwasanya boleh berdoa dalam sholat. Kalau kita tidak mampu dengan menghafal hadis-hadis Nabi, kita boleh berdoa dengan doa kita sendiri, terutama ketika sujud dan ketika tasyahud, setelah tasyahud akhir menjelang salam. Boleh berdoa dengan ungkapan sendiri. Tentunya berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi lebih baik, namun tidak wajib demikian. Maka di sini tentang adab Nabi terhadap Arab Badui tadi, ya. Meskipun dia Badui, tapi Rasulullah bagaimana beradab dengannya sampai dia sayang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dia salah, Rasulullah tegur. Rasulullah SAW tegur tentang kesalahan dalam doanya tersebut. Tapi hadis berikutnya Imam Bukhari berkata rahimahullah, qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Zakaria an Amir qala sami'tu Nu'man ibn Bashir yaqul, aku mendengar Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Engkau melihat kaum mukminin dalam kasih sayang mereka, dalam kecintaan mereka dan kelembutan mereka, kamathalil jasad, seperti jasad yang satu. Idza syaka udwan tada'alahu sa'iru jasadi bis-sahri wal humma. Kalau salah satu jasad sakit, maka seluruh jasad tidak bisa tidur dan terkena demam. Seluruh jasad tidak bisa tidur
dan terkena demam. Ya. Taib, saya ingin nukil dari Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menyebutkan dalam hadis ini, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim. Beliau mengatakan tiga kalimat ini, ya. Tiga kalimat ini mutaqaribah wa in kanat mutaqaribatan, meskipun maknanya mirip, yaitu tarahum, tawaddud dan ta'atuf, ya. Mutaqaribatan fil makna, lakin bainaha farqun, tetapi di antara tiga kata ini ada perbedaan yang tipis, latif. Maka Ibnu Hajar menjelaskan, amma tarahum, adapun saling merahmati, fal muradu bi an yarham ba'dhum ba'dhan bi ukhuwatil iman la bi sababi syai'in akhar. Jadi mereka saling merahmati karena mereka sama-sama beriman. Dia beriman, saya beriman, maka kita saling merahmati, saling menyayangi tanpa ada sebab yang lain. Cuma sekedar ditinjau dari keimanan, kau beriman, saya beriman, kita saling mengasihi. Wa amma tawaddudu, adapun tawad saling mencintai, fal muradu bi tawasul al jalib lil mahabbah, yaitu saling melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kecintaan. Kat tazawur, saling mengunjungi, wat tahadi, dan saling beri hadiah. Maksudnya ini fi tawaddihim. Taib, wa amma ta'atuf, karena fi ta'atufihim disebut ta'atuf kelembutan, fal muradu bi i'anatu ba'dihim ba'dhan kama ya'tifu ats-tsauba alaihi liyuqawwiyahu, ya. Maksudnya adalah saling membantu satu dengan yang lain, membantu satu yang lain, ya. Saling mengambil tangan, saling menggandeng. Ini maksud dari ciri-ciri kaum mukminin. Jadi kaum mukminin ada tiga. Pertama, tarahum, saling merahmati karena sama-sama beriman. Yang kedua, tawadud, yaitu saling berusaha saling mencintai dengan melakukan sebab-sebab kecintaan seperti saling menziarahi, saling memberi hadiah. Yang ketiga, ta'atufihim, yaitu saling kebersamaan, saling tenggang rasa, saling bahu-membahu, saling gandeng-menggandeng, bantu-membantu. Kata Nabi, persamaan mereka tersebut kamathal jasadil wahid, seperti satu jasad, ya. Idza syaka minhu udhun, kalau ada satu anggota jasad yang sakit, tada'a sairul jasadi, ya, maka seluruh tubuh juga ikut sakit, maka seluruh tubuh juga ikut sakit, ya, demam dan tidak bisa tidur, ya. Kita tahu kalau tubuh kita sakit satu, kepala sakit, badan semua ikut sakit, ya. Sehingga susah tidur, ya. Susah tidur. Kalau sudah tidur akhirnya demam, ya. Maka ini menggambarkan bagaimana kaum mukminin di antara mereka hendaknya saling beradab, saling menyayangi, ya. Saling mengasihi di antara mereka. Kalau tidak saling mengasihi, susah untuk beradab di antara kaum mukminin. Kenapa kita saling mengasihi, kita saling beradab? Karena kita menghormati dia. Dia seorang mukmin, kita berusaha menyayanginya, kita berusaha membantunya. Ya, itu namanya adab bersama kaum mukminin, itu saling menyayangi. Kalau satu susah, yang lain ikut susah. Taib. Dan ini terasa hilang sekarang, ya. Kaum mukminin ternyata bukan seperti jasad yang satu, tapi berjasad-jasad. Saling jatuh menjatuhkan. Kita sekarang lihat menyedihkan, ya, di medsos, saling menjatuhkan, saling mengungkap keburukan. Ada saudara yang terjatuh ditertawakan, ya. Senang kalau saudaranya, padahal sama muslim, bukan kafir loh, sama muslim. Sama muslim, sehingga permusuhan semakin meruncing, ya. Kita lihat sedih, ya. Kita sedih. Namun itu kenyataan. Ini bukan kaum ini yang digambarkan oleh Nabi. Kaum ini yang digambarkan oleh Nabi yang mencapai kejayaan, mencapai kesuksesan adalah yang seperti ini. Selama kita belum bisa seperti ini, kita sulit mencapai kejayaan dan kesuksesan. Ya. Para sahabat dulu seperti itu, maka mereka jaya, mereka sukses. Kita tidak seperti itu, maka sulit untuk sukses maupun jaya. Bukan tarahumi, bukan saling menyayangi, tapi saling membenci. Ya. Bukan tawadud, saling mencintai, tapi saling memusuhi. Bukan ta'atuf, saling membantu, tapi saling menjatuhkan. Ini kondisi yang ada sekarang. Saling mengungkar-bongkaran kesalahan, saling jejak histori yang lalu diungkit-ungkit, berkelahi. Semoga Allah merahmati kaum muslimin, menjaga darah mereka, jangan sampai
permusuhan meruncing sehingga berdampak yang buruk ya. Berusaha saling menyatukan, saling nasihati, bukan malah senang jika menghabisi yang lainnya. Hadis yang terakhir dalam pembahasan kita, Kitabul Adab ya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abdul Walid, qala hadatsana Abu Awana, an Qatadah an Anas ibn Malik, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ada dua hadis ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin gharasa gharsan fa akala minhu insanun aw dabbatun illa kana lahu sadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman kemudian dimakan oleh manusia yang lain atau dimakan oleh hewan, burung misalnya atau hewan yang lain, kecuali jadi sedekah baginya. Sedekah bagi ini di antara keutamaan orang yang menanam tanaman. Sampai khilaf dengan para ulama, bagaimana jika dia tidak berniat terus dimakan, apakah tetap dapat pahala ya? Kita niatkan aja kalau kita tanam tanaman, ternyata ada yang lewat, ada hewan, kita tanamkan, berniat untuk memberi makan kepada mereka ya. Ya, ada yang makan ya, meskipun ya sudahlah dimakan, mudah-mudahan jadi rezeki bagi mereka dan pahala, tidak ada ruginya. Tidak ruginya. Maksudnya seorang terkadang tanam padi, kemudian datang burung makan, ya bikin dia jengkel, tapi ya sudahlah kalau dimakan itu rezekinya. Ya, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini disebutkan bahwasanya bahkan hewan pun kalau memakan sawahnya atau makan hasilnya, mungkin dia tidak berniat, itu pun dia dapat pahala. Apalagi jika dia kemudian niat berbuat baik kepada hewan. Saya pernah cerita, saya punya kawan, ya, perhatian sama kucing, orang Libya ya. Dia kalau habis Jumatan di Masjid Nabawi, dia pergi ke restoran-restoran yang mungkin makanan tidak habis-habis, dia kumpulin. Dia kumpulin, kemudian dia pulang, dia bawa di lapangan di bagian belakang di UIM. Kalau dia datang, kucing semua kumpul. Kucing udah kenal dia. Kalau kadang dia datang tidak bawa makanan, kucing juga apa? Kumpul, sudah kenal dia. Dia perhatian sama kucing. Dia khusus cari makan di restoran Pakistan, restoran ini yang sudah tidak dimakan lagi, dia bawa, dia tebarin, kucing semua satu jamiah pada kenal dia ya. Abu kucing ya, subhanallah. Ada aja orang berbuat baik niat cari pahala ya. Jadi kalau kita cari pahala ya, hewan pun kita baikin, insyaallah ada pahalanya ya. Hadis yang terakhir, mohon maaf, hadis yang terakhir. Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Umar bin Hafs, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Al-A'mash, qala hadatsani Zaid bin Wahb, qala sami'tu Jarir bin Abdullah, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayang. Ini al-jaza' misil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang sayang, dia disayang. Siapa yang tidak sayang, dia tidak disayang. Rasulullah bersabda, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah penghuni bumi, niscaya penghuni langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang di langit, yang di atas langit, yang di atas langit akan menyayangimu. Siapa yang menyayangi makhluk Allah, dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menyayangi makhluk Allah, tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jaza' min jinsil amal, balasan dengan perbuatan. Demikian juga masukan kepada para dokter ketika ngurusin pasien dengan penuh kasih sayang. Tentunya para dokter mungkin sudah disumpah, akan saya kurang tahu, tapi intinya ketika merawat pasien dengan penuh kasih sayang, maka Allah akan menyayangi para dokter sekalian ya. Entah dia miskin, entah dia orang kaya, entah dia penampilannya bersih, entah penampilannya kotor, entah penampilannya bersih atau menjijikkan. Pokoknya dia pasien, hewan aja kalau kita sayang, kita disayang oleh Allah, apalagi pasien yang sangat membutuhkan kasih sayang. Maka obatilah mereka dengan penuh kasih sayang, niscaya para dokter akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Kita selesai dari Kitabul Adab, insyaallah kita lanjutkan pada Kitabul Bir Wasilah pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.